Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Layakkan kami menyampaikan firman-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak. Biar firman ini menjadi pedang bermata dua baik bagi kami maupun bagi anak-anak-Mu yang hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang, roh iman kami diperbarui. Dan bagaimana kami harus hidup, kami dituntun oleh firman-Mu ini dalam hari-hari ini ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Shalom. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Luar biasa dekat Tuhan ya. Sampai hari ini bagi kita, bagi negeri kita, bagi kota-kota yang ada di negeri kita, bahkan khususnya terlebih yang di luar Jakarta ya. Jakarta masih ramai ya COVID. Tapi untuk yang di daerah-daerah, saya juga mengikuti terus bahwa terus tingkat penularan dan juga kalau yang kita terus penularan aktif ya, penularan aktif itu terus sangat rendah ya. Yang memang tertinggi hanya di Jakarta bahkan ya. Yang kedua kan Jawa Barat dan Banten, tapi itu anjloknya jauh gitu lah ya. Berdasarkan presentasinya antara peringkat 1 dan 2 ya. Ya mungkin ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi khususnya kota Jakarta dan sekitarnya ya. Dan kita ikutin saja apa maunya Tuhan. Jadi, pasti rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan yang taat kepada Dia. Ya. Hari-hari ini kita semua tahu ya, ada satu berita yang luar biasa ya, sampai hari ini pasti ngikutin semua bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, terlebih juga yang mungkin sudah usia cukup ya matang gitu. Karena ini juga ada berhubungan katanya dengan isu-isu yang sifatnya katanya waduh ini nggak bisa disebutkan karena ini masalah dewasa ya. Anak-anak dewasa, anak-anak kecil nggak boleh tahu nih oh itu gitu ya. Ya semoga anak-anak nggak penasaran nih, biar anak-anak yang masih di dalam usia sekolah tetap fokus belajar. Ada sekolahnya tidak usah ngertilah mengenai hal seperti ini. Tetapi dari semuanya ini sebenarnya ada satu hal ya, ada satu hal permasalahan apa yang terjadi, yaitu bagaimana kita tahu korban dan pelakunya adalah anak Tuhan. Itu sesuatu yang sangat miris ya. Sesuatu yang sangat membuat kita khususnya anak-anak Tuhan apa ini? Dan memang ini adalah sesuatu yang sangat besar dan bahkan dunia internasional yang terus tersorot kepada kasus ini ya. Dan ya, tapi ada satu hal, satu masalah sebenarnya hanya satu. Permasalahan itu hanya satu, yaitu apa Bapak Ibu? UUD. Pasti, hampir pasti. Masalahnya bisa sebegitu besar. Itu hanya karena D-nya tadi. Apa? Duit. Hanya duit. Ya, penyebabnya hanya duit dan duit. Ya. Makanya firman Tuhan malam hari ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ya. Memang saya juga, 2 bulan yang lalu saya sempat memang ke Jawa Tengah dari Jawa Timur dan mampir, tapi saya nggak sempat melayani di sini dan saya memang punya hutang, punya janji. Tuhan saya nanti pasca ini saya utamakan untuk melayani di sini dan Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyampaikan firman ini, ya. Dan saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Dan firman ini jelas buat saya pribadi maupun buat Bapak Ibu, anak-anak Tuhan hari-hari ini. Jangan kamu menjadi hamba uang. Uang
adalah satu objek, benda mati. Ya. Tetapi faktanya kita semua akan merasa bahwa kita sehari-hari banyak anak-anak Tuhan menyembah uang, tanda kutip, menjadi hambanya uang, ya, menjadi hambanya uang. Uang memang dibutuhkan, Bapak Ibu ya. Kemarin saya ngikutin berita, ibu-ibu pasti tahu. Telur berapa 1 kilo ibu-ibu sekarang? 30.000 itu di tempat ibu-ibu ya. Kemarin saya baca yang di Boyolali, mendengar dari TV, secara nggak sengaja dari ininya peternaknya itu 27, sekitar 27, tetapi dari asal harganya sekitar 20.000 ya. Mungkin kan pasar dari distribusi dan lain sebagainya, akhirnya kepada pembeli 30.000. Loh Pak Pendeta, telur aja udah naik 40, gimana saya nggak mikirin duit dan duit. Ya, kita buka firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-5a dulu saja ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sampai di sini dulu beritaan firman Tuhan. Surat Ibrani ini tadinya saya sebelum belajar sekolah Alkitab, saya juga nggak tahu, saya pikir tulisan dari Rasul Paulus ya. Tetapi berdasarkan penelitian kemungkinannya kecil bahwa ini tulisan dari Rasul Paulus. Kemungkinan bisa Rasul Paulus, bisa juga Apolos, bisa juga Barnabas. Jadi, tetapi kemungkinannya kecil. Penulisnya Rasul Paulus. Ada beberapa alasan kenapa ini kemungkinan kecil dari tulisan Rasul Paulus. Karena dari gaya tulisan, bahasa yang berbeda dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus ya. Tetapi intinya bahwa nanti ada Rasul Paulus juga menguatkan dari firman dan Ibrani ini ya. Bagaimana mengingatkan mengenai uang ya, bahayanya uang gitu ya. Jadi dan sebenarnya ini juga bagian dari tesis saya ya. Nanti di minggu depan saya akan ujian akhir dan karya tulis saya, tesis saya itu mengenai sebenarnya yang saya pilih adalah hedonisme gereja ya. Bagaimana gereja sudah dituntun kepada materialisme begitu ya. Dan hambanya tadi luar biasa kesaksiannya ya. Dan gereja ini ya, oleh hambanya sebagai gembala pembina sudah diberikan satu contoh hati seorang hamba. Dan mungkin kalau dari rencana pembangunan gereja tersebut ya, itu nilai 25 juta mungkin nggak ada artinya, mungkin sebisa kebutuhannya. Mungkin ini zaman sudah apa-apa mahal ya, tadi telur aja naik 30-40%. Belum nanti sebentar lagi Bapak Ibu 1 September sangat mungkin BBM naik ya, dan itu mungkin bisa menyeret harga-harga kebutuhan pokok yang lain termasuk kebutuhan bangunan akan naik juga ya. Dan tetapi itu adalah suatu taburan yang luar biasa ya. Dan nilai 25 juta bagaimana hambanya ya, hambanya sama seperti kita semua Bapak Ibu, kita juga butuh untuk biaya hidup ya. Kesini aja kita beli bensin ya. Waduh, itu cukup berarti ya, nilai maaf yang tadi hambanya sebutkan gitu ya, bagi hambanya tabungan, sedangkan beliau juga tanda kutip sudah masuk masa pensiun gitu ya, seperti itu ya. Dan betul-betul beliau full time, beliau tidak punya bisnis yang lain ya. Satu gereja yang memang juga gereja di daerah, beda dengan gereja-gereja
besar. Ya. Dan janji Tuhan dia dan amin pasti ya. Amin. Jiwa-jiwa baru pasti akan datang dari negeri ini. Tetapi sangat mungkin nanti akan dimulai dari daerah-daerah kecil, bahkan daerah-daerah yang susah, tanda kutip ya. Dalam arti orang sekarang melihat kan, oh ya tadi semua sudah dituntut pada sesuatu yang materialisme, Bapak Ibu. Oh, hamba Tuhan itu yang sukses itu seperti apa? Oh, hamba Tuhan yang sukses itu yang jumlah jemaatnya ya minimal 10.000. Ya. Wah, hambanya berapa? Wah, cuma 500 yang masuk hitungan. 1.000 aja belum ada. Hamba Tuhan yang datang ke sini menggunakan apa? Kendaraan apa? Aduh, hambanya kadang-kadang mungkin masih naik angkot. Ya. Bahkan dosen saya pernah bercerita di dalam satu sidang sinode, itu hamba Tuhan bukan di sini ya, dalam arti di kota besar khusus, dalam tanda kutip itu bersaing, datang dengan menggunakan kendaraan apa ya. Sama-sama roda 4 ya kan, tapi beda jenis binatangnya gitu ya. Ada yang kuda, ada yang kijang gitu ya. Mungkin ada juga ya yang kayak bulldog gitu ya. Atau yang mungkin gede gitu ya. Kalau saya jangan ya memang ya Fortuner gitu ya. Karena Fortuner itu kalau sudah di kota itu, kalau di dalam ya saya kebetulan ada di bisnis, saya juga dulu mimpi ya pernah menjadi seorang profesional ya, yang mulai mungkin naik sepeda motor gitu ya. Kalau sudah naik Fortuner itu ya pasti di atas manajer ya, berarti direktur begitu ya. Kalau namanya Fortuner apa namanya Mitsubishi apa Pajero seperti itu ya. Dan itulah yang ada hanya hari ini ya. Semua diarahkan ini. Ada sesuatu yang lucu tadi yang saya baca ya. Sampai hal yang seperti ini sepele sekali, saya kaget. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang nganggur boleh, lumayan juga sih. Cuman Bapak Ibu cukup screenshot, ya itu satu screenshot itu laku dijual Rp1.000 Bapak Ibu. Tapi syaratnya HP-nya Bapak Ibu harus pakai iPhone. Saya sampai nggak ngerti buat apa gitu loh. Ya ada yang beli loh, ada yang pesen. Ada yang tahu? Bapak Ibu? Nggak tahu ya? Saya kalau nggak baca full juga, saya cuma baca judulnya. Akhirnya penasaran kan? Saya baca secara full. Ternyata buat apa? Hanya buat pamer Bapak Ibu. Jadi saya pakai handphone yang saya sekarang pakai ini Samsung. Ya, Samsung. Orang tersebut pesan contoh Pak Wahyu. Pak Wahyu tolong screenshotin karena tahu Pak Wahyu pakai iPhone. Saya bayar satu screenshot itu 1.000. Jadi Pak Wahyu cukup screenshot aja Facebook ataupun Instagram. Nah dari screenshot itu kan muncul, oh ini iPhone, handphonenya iPhone gitu kan. Nah terus saya pakai aja dipajang di Facebook saya, di Instagram, bahwa menunjukkan bahwa saya itu pakai handphonenya iPhone. Luar biasa, mengerikan sekali. Dunia yang sudah dituntun seperti itu, dunia yang cuman semuanya kebohongan, cuman mau dilihat orang. Nih loh, saya orang sukses. Nih loh, saya pakai iPhone sekarang. Dulu yang cuman handphone yang cuman bisa buat teleponan atau SMS-an, saya sudah pakai iPhone. Walaupun mungkin fitur-fitur atau aplikasi yang lain dia nggak bisa pakai. Ya, itulah keadaan dunia. Dan di dalam surat-surat dari Timotius, dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus juga sudah diingatkan di dalam slide berikutnya di 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6
ya. Ayat yang ke-10. Bukan, sorry. Oh iya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini yang terjadi ya, yang terjadi pada kasus yang sampai sekarang masih ramai ya. Akhirnya terjadi seperti itu ya. Sekarang dia nangis-nangis katanya, saya nggak tahu yang persisnya. Cuman memang saya juga ngeliatin juga membayangkan mereka, aduh kayak apa ya ini anak-anaknya. Dan sekarang semua sudah menjadi bubur. Dan tidak mungkin buta lagi, karena yang sudah mati tidak mungkin dibangkitkan lagi. Kecuali hari ini Tuhan Yesus ada ya. Cuma Tuhan Yesus bisa ya. Tuhan Yesus yang akan membangkitkan si anaknya ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Dan di dalam selanjutnya di 2 Timotius ya. 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat kedua. Manusia kan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya tanda kutip sudah pastilah. Istri dan anaknya. Pasti lingkaran itu ya. Keluarga dekat saya pernah ceritakan kan mengenai beberapa waktu yang lalu bagaimana di Jakarta alat-alat kesehatan yang betul-betul untuk menyelamatkan orang yang kena COVID kosong. Bukan karena sebenarnya real karena kekosongan barang, tetapi karena ada sebagian orang yang begitu egois, memikirkan hanya keluarganya sendiri, dirinya sendiri. Mereka akhirnya menyetop ya, tabung oksigen. Mereka belum kena COVID, sudah di stop tabung oksigennya. Mereka belum kena COVID, sudah stop vitamin-vitamin agar daya tubuhnya kuat, agar tidak terpapar COVID ataupun bahkan obat-obat COVID yang vital ya. Mereka demi untuk yang penting aku selamat, yang penting bojoku selamat, yang penting anakku selamat. Gak peduli orang lain, gak peduli bahkan saudaranya sendiri, apalagi saudara seimannya. Wah, bodoh apa aku ya. Makanya tadi kayak lagu yang kita bergandengan tangan, apa iya kita sudah lakukan ya, untuk saudara-saudara, untuk orang-orang yang kurang beruntung ya. Apa kita cuma memikirkan diri kita sendiri? Kita baca ya 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi apa? Pemfitnah. Kemarin yang hari ini juga yang terjadi apa? Menjadi apa? Pemfitnah. Ya, katanya terjadi di Jakarta. Terus balik di Magelang, aduh kota kelahiranku nih. Jadi terkenal, ya. Dekat-dekat tempat kita nih, tetangga kota dari Ambarau, ya. Menjadi pemfitnah demi untuk menyelamatkan diri sendiri, demi untuk menyelamatkan keluarganya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih pada siapapun, bahkan kepada Tuhan yang sudah mengangkat dia. Tapi saya nggak tahu ya, dia mungkin diangkat karena mungkin hal yang lain ya. Bisa jadi bukan karena Tuhan, bisa loh. Kalau kita dekat dengan atasan, zaman dulu kan saya itu juga memang tipenya yang tanda kutip ya. Memang kalau kita di dalam satu pekerjaan profesional, kita kadang-kadang perlu katanya sih ya, katanya perlu menjilat gitu ya. Ya
katanya seperti itu. Kalau enggak cepat naik jabatan. Tapi di luar itu ya bla-bla yang lain lah, kita nggak mau sebutin lah, nanti dikira memfitnah. Tetapi itulah yang terjadi itu di dunia ya. Memang manusia seperti itu. Tidak memperdulikan agama. Mungkin beliau ini tidak memperdulikan agama. Hanya KTP-nya saja ya. Makanya yang terakhir saya lihat, waduh, ada yang menyindir mungkin istilahnya ya. Kan dipanggil terakhir terus pakai kerudung ya. Tiba-tiba jadi mualaf kan. Ya Allah ya bilang itu urusannya dia ada Tuhan. Dan ya itulah yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu ya. Tetapi anak-anak Tuhan ya, kalau ingin anak-anak Tuhan hari-hari ini berkat tetap akan terus dipelihara, nggak usah takut. Hambanya sudah menabur. Suatu contoh yang luar biasa, makanya saya bilang ini warisan iman yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, hambanya tabur, jangan. Ya, karena Tuhan, apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita, hambanya juga. Bagaimana di sana mungkin untuk acara-acara sudah gedungnya kecil karena nggak cukup ya. Dan juga untuk penuaian jiwa-jiwa di daerah. Karena sepanjang pandemi ya, gereja kami dulu jemaatnya kurang lebih 10.000, itu baru mulai ibadah di bulan April tahun ini. Ya. Dan sekarang khususnya di kota-kota besar dan terkhusus di Jakarta karena saya tinggal di Jakarta, itu maaf, para hamba Tuhan juga cukup kelaparan. Karena jemaat nggak tahu pada kemana, sudah tercecer, nggak tahu kemana. Ya. Kalau pindah gereja lain masih puji Tuhan. Mereka masih ibadah YouTube, masih puji Tuhan. Makanya mereka masih memuji menyembah Tuhan di rumah mereka, masih puji Tuhan. Tapi kalau mereka sudah berpaling, kecewa dengan Tuhan Yesus, atau mereka bahkan berbalik meninggalkan Tuhan, wah luar biasa. Itu beban bagi kita para hamba Tuhan itu. Ya, kita sebagai hamba Tuhan itu luar biasa. Dan janji Tuhan, kita balik kepada ayat yang pertama tadi, yang 3b, 1 Timotius, Ibrani 13. Ibrani 13. Kita lanjutkan di 3b. Apa janji Tuhan bagi anak-anaknya sebenarnya? Sangat jelas. Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman. Apa? Ini janji Tuhan loh. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, Bapak Ibu. Gak perlu khawatir Bapak Ibu. Amin, amin. Saya beberapa kali jok ke teman-teman yang begitu pelitnya, minta ampun. Ya, kita kalau di dalam Tionghoa kan, ya kita Kristen sudah pasti di petinya, tidak dipocok. Tetapi ya sekarang modelnya juga sudah ditutup pakai cor, ya kan. Kalau orang Tionghoa kalau dulu juga ada budaya kadang, ya sekarang sih udah mulai berubah ya oleh pembaharuan budimu dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dalam artian kalau dulu itu kadang-kadang kan barang-barang berharga untuk keturunan Tionghoa itu kadang-kadang masih ditaruh, makanya ada yang dirampok, ada yang dicongkelin gitu ya, kuburannya gitu ya. Tetapi kalau sekarang kan sudah dicor, makanya kita sering jok ke teman-teman yang sama-sama keturunan Tionghoa. Kamu pelitnya minta ampun tuh mau buat ngecor peti mati, ngecornya pakai ini emas. Ya, jadi kita kembali nanti dipanggil Tuhan, kita nggak membawa 1 rupiah pun, ya.
dari kekayaan kita. Kita mau turunkan kepada anak-anak kita. Jangankan kita tunggu kita dipanggil Tuhan, banyak kasus orang tuanya masih hidup, anaknya sudah gontok-gontokan rebutan warisan, ya. Dan kita itu, ya orang Asia itu memang gini ya. Ini di dalam satu survei, memang ada sesuatu kultur yang unik dan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita khususnya anak-anak Tuhan ya. Karena ini menjadi satu kelemahan juga, ya, khususnya orang-orang Timur, maksudnya orang-orang yang Asia. Ya. Orang-orang kaya yang ada di dunia itu sebenarnya banyak kan orang-orang Asia, orang Jepang, orang Cina itu kaya-kaya luar biasa. Gitu. Bahkan kekayaannya mungkin bisa katakan nggak kalah dengan orang-orang kayanya Amerika, Eropa. Gitu ya. Jumlahnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi saya sangat yakin. Itu karena mereka itu karena Amerika, Eropa itu terlebih dulu menerima firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ya. Sehingga perbedaannya menjadi nyata. Mereka usia 50 tahun itu sudah nongkrong di Bali. Mereka sudah cuman kolam renang, tidur-tiduran, suami istri, paling baca buku. Mereka sudah menikmati pensiun di usia 50. Karena kalau orang Asia itu sampai 70, 80, sekalipun bahkan konglomerat masih bekerja. Karena apa? Mereka itu, ya kalau bisa saya mikirin rumahnya cucu saya. Cicit saya kalau bisa saya beliin rumah. Gimana keturunan kelima dari anak saya itu jangan sampai miskin. Nah itu orang Asia. Kalau orang Eropa, Amerika, bukan. Akil balik, kamu kerja sendiri. Kerja, cari duit sendiri, ya. Gak usah kasih ke orang tua. Tapi kamu gak boleh minta ke orang tua. Ya. Jadi, sudah buat kamu happy-happy, kamu buat keluarga, ya buat istrimu, anak-anakmu. Kalau orang Asia enggak. Tidak hanya harta, juga masalahnya ikut dipikirin. Padahal di firman Tuhan itu jelas. Ketika sudah akhir balik, sudah suami istri sudah pisah, ya, harus pisah. Sudah keluar untuk keluarga sendiri. Makanya sering ribut mertua sama anak, mertua sama mantu, ya. Ya, itulah. Ya beberapa hal itu saya yakin karena orang Amerika telah terlebih dulu mereka menerima firman Tuhan. Mereka semua belajar dari sini, dari ajaran firman Tuhan. Ya, dan biarlah setiap kita anak-anak Tuhan, ya, apabila kita ingin menerima janji Tuhan, di mana ayat 3b tadi, ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada 3 hal, ya, harus kita kerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu. Sesuatu yang wajar sebenarnya bagi kita manusia, kita khawatir. Aduh, hari ini telur sudah naik 40%. Nanti kalau naik, BBM naik, pertalite jadi 10.000 atau 12.000. Telur bagi jadi berapa? Beras berapa? Bensin berapa? Yes, oke. Tapi cukup kekhawatiran yang wajar, Bapak Ibu. Asal 3 hal ini Bapak Ibu kerjakan, janji Tuhan pasti terjadi. Amin. 1, yang pertama adalah kerjakan apapun yang ada padamu. Ya. Amin. Kamu harus bisa dipercaya oleh Tuhan, ya, dari berkat apa yang ada. Ya. Yang saat ini tidak usah berpikir muluk-muluk, aduh Tuhan, gimana nih Tuhan? Saya dulu sempat pengen, kan saya pernah berapa kali sampaikan ke sini, saya pengen jadi orang sukses, ya karena hidup di kota besar ya. Gimana nih? Belajar dengan pebisnis, belajar dengan ini, waduh baru segini nih, toko aja masih cuma 1, baru kredit, ruko masih kredit segini, aduh per bulan berapa ini, ketika omsetnya turun sedikit sudah bingung, saya takut, waduh ini
calon macet ini, wah macet gimana ya, sudah seperti itu ya. Jadi fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan ya. Tuhan sudah berikan. Saat ini mungkin gajimu masih UMR ya, pendapatanmu masih pas-pasan, makanya di dalam firman tadi cukupkanlah ya kan, cukupkanlah dari apa yang ada. Itu luar biasa, satu pelajaran yang luar biasa. Karena ketika kita itu mengikuti akan keinginan itu gak ada habisnya ya. Dan sudah ada banyak bukti orang-orang kaya, salah satunya mungkin saya ingatkan lagi Jack Ma, salah satu orang kaya di Cina ya, tahu yang punya Alibaba.com, bagaimana dia bilang ternyata enak dulu waktu saya jadi guru. Ketika saya menjadi salah satu orang kaya di Cina, waduh pusing 7 keliling dan akhirnya dia mengundurkan diri kan, menjadi CEO. Itu semua yang diidam-idamkan semua pebisnis. CEO itu topnya top ya, gitu kan, petingginya dari perusahaan itu. Yang kemudian saya mau jadi guru saja. Setelah ya beberapa kasus istri anak-anaknya sakit dan dia dari uangnya itu di luar masalah-masalah pekerjaannya, dari duit yang begitu melimpah dengan duit yang begitu melimpah, ternyata tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya dan tidak bisa menolong istrinya yang sakit, anaknya yang sakit ya, dari duit itu. Dan kita melakukan apa yang sudah Tuhan berikan. Saat ini Tuhan berikan, saya juga itu yang saya lakukan. Tuhan terima kasih. Dan apa yang harus kita tetap, berapapun nilai itu, seperti tadi hambanya sampaikan ya, itu mungkin nilai yang tidak besar dibandingkan jumlah mungkin anggarannya nanti sudah, walaupun namanya juga waduh berarti juga nih 10 juta coba gitu ya. Dalam artian mungkin tadi cucunya buat kuliah ada perlu biaya juga yang sangat mungkin begitu ya. Tapi taburan itu tidak pernah sia-sia ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus terus senantiasa taat dan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terus berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Ya, terus berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Itu yang sangat-sangat saya ingin bersaksi sedikit aja. Berapa waktu yang lalu yang keadaan seperti ini, semua tetap terimbas ya, terimbas oleh pandemi yang tidak jelas ya, sampai hari ini sebenarnya udah tambah lagi kan beberapa kasus, ada penyakit apa kemarin ya, flu tomat atau apa, sudah pakai buah-buahan lagi namanya gitu ya. Nah cuman jadi tempat usaha saya, dari pemiliknya ini dia bilang beliau seorang pengacara ya. Waduh Pak, saya ya ada sedikit masalah, gimana kalau ruko saya dibeli? Waduh Pak, saya kalau keadaan seperti ini sepertinya belum berani membeli satu aset ya. Saya mending saya perpanjang aja kontraknya. Udah Pak, saya kasih murah, nilainya sekian gitu kan. Waduh Pak, saya terus terang nggak berani. Sudah nggak apa-apa, Bapak tulis aja dijual. Terus saya nggak apa-apa, nggak dia sungkan seperti gitu ya. Karena kan kondisinya tokonya buka gitu kan, tapi masa dijual gitu kan. Padahal yang dijual bukan usahanya, tapi adalah rukonya tersebut. Dan akhirnya singkat cerita, dia hanya menyodorkan harga yang sepertiganya saja. Dan sepertiganya pun saya sebenarnya, aduh, entar dulu lah, kalau kita hitung-hitungan bisnis sudahlah. Karena saya sendiri kan sudah mendirikan yayasan, dan saya memang lebih cenderung sudah saya bagaimana apa yang ada pada kita, saya ingin sudah serahkan kepada Tuhan. Karena ya saya melihat bahwa luar biasa pertolongan Tuhan di dalam hidup saya, dan ini bisa menjadi yang ketiga bagi kita ya, resep yang ketiga bagi anak-anak Tuhan, bahwa mengucap syukur ya. Mengucap syukur ya. Yang kedua itu tadi menabur ya.
menabur dari apa yang ada pada kita. Sedikit sudah, pokoknya walaupun mungkin keadaan kita wah pas-pasan, ya sudah. Ketika kita melihat Tuhan berikan beban, tetangga sebelah kita itu kesulitan gitu ya, sudahlah kita beliin beras lah 10 kilo, 5 kilo atau 1 kilo lah gitu, mampunya 1 kilo, 1 kilo ya, walaupun mungkin kita 1 kilo pun sebenarnya berat ya. Ketika Tuhan tabur ya, dan menabur ya, di tempat yang subur yang memang Tuhan sudah berikan ya. Dan yang terakhir tadi, kita mengucap syukur. Dari ucapan syukur itu Tuhan taruh, wah luar biasa, banyak hal mujizat ya. Dan akhirnya setelah yang tadinya saya pikir, saya hitung dulu, gila ini, bahkan dia itu sampai menyodorkan ruko tersebut dibeli tahun 2011 ya. Harganya persis yang ditawarkan harga hari ini Bapak Ibu. Itu berarti sudah 11 tahun yang lalu ya harganya. Oh iya, ini beli tanah doang aja masih murah ya. Dia bilang, ya sudahlah. Saya bilang, Mi, sudahlah. Kita ambil tabungan, beli dulu. Dan kita ambil, kita beli. Nah, ini sudah super murah. Karena ini kan tempat usaha dan bisa jalan ya. Karena tempat hari-hari ini memang orang tuh, makanya orang menahan semua ya, menahan diri untuk ekspansi, untuk buat usaha ya. Makanya untuk ini di sini juga banyak anak-anak muda ya. Anak-anak muda sekarang banyak yang maunya instan ya. Sukses secara instan ya. Nah, ya saya sempat membantu ya seorang anak Tuhan dari daerah kecil gitu ya, dari daerah terpencil dan untuk bekerja, tetapi karena faktor tadi ya, pengen instan, pengen sukses, padahal kuliah teologi Bapak Ibu, dan akhirnya dia jatuh kepada hal yang tidak jujur, dan akhirnya ya mau nggak mau kita nggak bisa toleransi dan kita pecat. Ini sangat mengerikan sekali ya. Cuman karena faktor dia pengeluaran yang luar biasa ya. Jadi anak-anak muda, kalian harus hari-hari ini mungkin peluang kerja akan makin sedikit, tetapi ketika kalian melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh dan hidup mengikuti karakter Kristus, gak usah khawatir, akan diangkat luar biasa, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam pendidikan ya. Sekarang itu sangat sulit ya mencari anak-anak muda yang punya integritas, kejujuran. Saya itu sudah berkali-kali Bapak. Yang terakhir itu saya kena kepala toko itu, ya bukan anak Tuhan sih. Itu juga melakukan penggelapan di apotek saya. Tapi saya puji Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan punya rencana. Justru ketika saya diambil, Tuhan akan berkati saya luar biasa. Nah, artian ya, tetapi di dalam satu sisi, sekalipun dia bukan anak Tuhan, saya cukup sedih sekali ya. Dan janganlah terjadi bagi kita anak-anak Tuhan. Kalian akan diangkat luar biasa. Hari-hari ini kalian akan menjadi berkat, akan menjadi terang luar biasa bagi negeri ini ya. Kalian akan diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan mengangkat dan menjadikan kalian orang-orang yang luar biasa di negeri ini dan menjadi terang dan garam bagi negeri ini. Amen. Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Ku di tangan-Mu balik. Ya. Kita ada di tangan Tuhan. Kita bahkan ada di pikiran Tuhan, di dalam hati Tuhan. Mari kita bangkitkan diri. Kita taruh tangan kita bagi setiap kita yang akan melakukan 3 hal tadi. Tanganmu
tidak akan mungkin meninggalkan kita. Orang kita ada di dalam pikirannya, kita ada di dalam hatinya. menjadi hamba Allah. Aku tidak mau menjadi hamba uang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni aku kalau selama ini telah menjadi hamba uang. Aku tidak mau ke gereja karena aku tidak diberkati. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau ke gereja karena aku tidak bisa naik jabatan. Aku tidak mau ke gereja, aku tidak mau menyembah Engkau, aku kecewa dengan Engkau. Karena permasalahanku belum diselesaikan. Ampuni aku Tuhan. Engkau pasti pada waktunya akan menyelesaikan permasalahan. Pada waktunya Engkau pasti akan mengangkatku. Sebab janji-Mu ya dan amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Meteraikan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjalani hidup kami hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Richard yang telah menyampaikan firman.